Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang SM. Di video ini kita akan melanjutkan part yang sebelumnya. Dan di video kali ini ada judul 3 titik sentral spiritual dan juga gaib tak pernah bohong. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Merapi, Keraton, dan Laut Selatan merupakan 3 titik sentral dalam spiritual Jawa, khususnya di Yogyakarta, yang merangkum makna Agni Udaka Maruta. Merapi melambangkan unsur api atau Agni. Merapi sendiri memiliki hakikat vertikal menembah kepada yang transenden, sehingga Merapi bermakna sebagai jagat alit. Spiritual adalah urusan pribadi dalam jiwa masing-masing orang mikrosomos. Keraton adalah sentral atau pancer, guru sejati yang meliputi pancer di dalam jagat alit maupun pancer di dalam jagat ageng. Laut Kidul adalah bermakna spiritual horizontal. Sedangkan kunci Gunung Merapi ialah pemegang amanat yang memiliki lakutama atau budi pekerti yang luhur sebagai penghubung antara jagat alit dengan jagat ageng. Dalam dirinya ada naar atau Agni, harus teratasi dengan nur atau cahaya sejati. Juru kunci bertanggung jawab menselaraskan antara perilaku alam dengan perilaku manusia. Oleh sebab itu, jika juru kunci tidak mengenal alam dengan seluruh makhluk isinya, akan berakibat fatal. Dapat terjadi disharmoni antara mikrosomos dengan makrosomos. Tentu saja kekuatan alam yang akan bekerja sesuai koridor keadilan. Gaib tak pernah bohong. Jika ada yang bilang gaib dapat berubah-ubah, kamuflase, dengan target untuk mengecoh pemahaman manusia, itu bukanlah kesalahan gaib, melainkan kebodohan unsur keakuan dalam diri manusia yang selalu diliput oleh imajinasi dan ilusi belaka. Senin tanggal 25 Oktober 2010, kami siap berangkat ke Balikpapan. Sejak hari Sabtu, maskapai mengirim SMS pemberitahuan pesawat akan didelay selama 1,5 jam. Pada hari Senin sore kami mulai check-in, kemudian bayar airport tax dan masuk ke boarding room, menunggu pesawat yang akan membawa kami ke Balikpapan. Jam keberangkatan tinggal 15 menit lagi. Boro-boro petugas bandara mau mengumumkan para penumpang segera naik pesawat. Info jam berapa pesawat pengangkut kami akan tiba di bandara saja tak ada kabarnya. Hari menjelang petang, kami mulai ragu untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat terasa bosan menunggu pesawat, datanglah YM Sultan Sulaiman. Nak, batalkan saja keberangkatan ke Balikpapan. Jangan sayang uangnya yang hangus. Para leluhur juga tidak diperbolehkan berangkat saat ini. Tundalah sejenak, nak. YM Sultan memerintahkan supaya hari Selasa Pahing besok tanggal 26 Oktober 2010 marak sowan atau ziarah ke Pasarean Agung Kota Gede, sowan Panembahan Senopati karena akan diberikan sesuatu. Berarti mesti dibatalkan tiket pesawat. Sendiko. Terpaksa bagasi saya ambil kembali. Tiket pun ditukar untuk jadwal hari Rabu besok. Besoknya, hari Selasa Pahing tanggal 26 Oktober 2010, kami marak sowan ke Panembahan Senopati, Nyi Ageng Enis, Ki Ageng Pemanan, dan juga Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Kali ini, perintah langsung dari Panembahan Senopati dan juga perintah dari YM Sultan Sulaiman supaya sore itu pula
berangkat naik Merapi ke Dusun Kinaharjo rumah Mbah Marijan untuk berbagi sembako, makanan, minuman kepada para pengungsi di sana. Ternyata sinkron dengan kejadian malam Selasa Pahing, di mana beberapa hari sebelumnya hati ini merasa tak enak, risau, khawatir, campur takut jika mengingat sosok Mbah Marijan. Ada apa gerangan? Hal ini dipertegas pada malam Selasa, di mana dalam tanda kutip badan halus, Mbah Marijan datang menemui istri saya. Mbah minta supaya dimintakan uang Pak Isran atau Bupati Kultim sebanyak 700 perak. Kami akan turuti keinginanmu, Mbah. Uang pun segera saya dapatkan langsung dari Pak Isran. Bukankah 700 perak di depannya ada unsur angka 7? Dalam Jawa itu pitu bermakna nyuwun pitulungan atau minta pertolongan dumateng Gusti Mahasiswa. Pertolongan yang berkelipatan ratus kali, entah pertolongan dalam wujud dan makna yang bagaimana, menjadi teka-teki besar. Peringatan Ki Jurutaman dan pertemuan terakhir dengan Mbah Marijan. Selasa Pahing sore, tanggal 26 Oktober 2010, setelah selesai kami marak sowan Panembahan Senopati di Pasarean Agung Kota Gede jam 16.00 WIB, kami berlima berangkat menuju rumah Mbah Marijan dengan tujuan untuk berbagi sembako, oleh-oleh makanan ringan, dan menyerahkan uang 700 perak sesuai permintaannya. Jogja saat itu masih cerah, tetapi begitu memasuki Jalan Kaliurang KM14, cuaca di sekitar Merapi berubah diselimuti kegelapan, seolah menyembunyikan sesuatu. Pukul menunjukkan 16.30 WIB, suasana terasa misterius dan mencekam. Tiba-tiba menjadi sangat gelap seperti sehabis maghrib. Lalu lintas menuju Kaliurang pun juga macet, padat, merayap pokoknya. Sesampai di Umbelharjo, Kecamatan Anggergo Binangun, jalan menuju Mbah Marijan sudah ditutup rapat oleh aparat. Tak ada lagi kendaraan yang boleh naik. Tapi kami merasa ada beban batin yang sangat berat jika gagal naik bertemu Mbah Marijan. Lalu saya bilang ke aparat mau mengantarkan pesanan Mbah Marijan dan menjemput Mas Asih putra Mbah Marijan. Dan lajulah kendaraan mendaki jalan aspal tanjakan terjal menuju Kinaharjo, rumah Mbah Marijan, yang jauhnya masih 2 km atau kurang dari 4 km dari Kawah Merapi. Asap sulfatara mulai tercium menyengat, campur aduk antara aroma belerang, mesiu, infus, bau seperti asap ledakan petasan sudah sangat keras menyengat lubang hidung dan membuat nafas terasa sesak. Di tengah jalan kami sempat diberi peringatan oleh Ki Jurutaman, penjaga gaib Gunung Merapi dari sisi Jogja. Ki Jurutaman menjulurkan telapak tangannya. 5 jari yang terjulur kami maknai dengan 2 peringatan. Pertama, mencegah supaya jangan naik karena sangat berbahaya. Dan yang kedua, jika nekat naik pun sampai rumah Mbah Marijan hanya diberi waktu 5 menit. Baiklah Ki, saya berterima kasih atas peringatan yang diberikan. Pertemuan terakhir. Sesampai di rumah Mbah Marijan, begitu pintu mobil terbuka terasa hawa agak panas dengan bau belerang, infus, mesiu, dan sangit. Saat itu sempat terdengar sekali dentuman yang menggema cukup menggetarkan tanah. Kami berlima bergegas segera menurunkan barang-barang bantuan pengungsi. Masuk ke ruang tamu, ada Mbah Marijan yang menyambut, tetapi hanya sedikit canda tawa. Tidak seperti biasanya, walaupun dalam sikon yang genting.
Dan kali ini tampak wajah yang agak pucat dan sedikit menambahkan kegelisahan mendalam. Kami mulai menurunkan sembako, kue, biskuit, dan lain-lain agar bisa digunakan bila mana diperlukan bersama penduduk setempat pada situasi yang sangat darurat. Mbah Marijan berucap yang mengandung firasat. Wah, kok kathah sanget, mangke mboten wonten ingkang ngedi. Duh, kok banyak sekali nanti, tak ada yang makan. Saya jawab, nanti Mbah bakal banyak kedatangan tamu. Berikut ini adalah translate dialog bahasa Jawa saat-saat terakhir bersama Mbah Marijan di rumahnya Dusun Kinaharjo, kurang dari 4 km dari Kawah Merapi. Ini ada dialog dari Mbah Marijan, saya, dan istri. Dimulai dari istrinya dialog itu. Mbah, saya kesini untuk menyerahkan uang yang Mbah Marijan minta tadi malam sebanyak 700 perak sesuai permintaan Mbah. 700 kilo Mbah, supaya mendapat pitulungan. Lalu Mbah Marijan langsung menjawab, oh inggih, matur suwun Mbah. Lah pitulungan saking sinten? Pitulungan saking Gusti sing gawe urip Mbah. Nggih, kula tampi matur nuwun. Uang receh 700 perak dalam amplop dipegang-pegang. Lalu Mbah panggil anaknya, menantu. Mur iki uang 700, wenono Mbah Putri. Loh, Mbah, niku kangge Mbah, lak panjenengan wau dalu sing nyuwun piyambak to, Mbah. Duwite receh tilpokno sak mawon, Mbah. Lalu dimasukkan. Mbah Marijan cuma tersenyum sambil ketiga jarinya menutupi mulut. Dengan gayanya yang kocak. Namun uang 700 perak tetap diserahkan kepada Mbak Mur. Minta supaya diserahkan kepada Mbah Marijan Putri. Sejenak kami diam, tak bereaksi apapun. Hanya tercenung dalam batin, penuh rasa khawatir kepada Mbah Marijan. Pada saat hening pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, tiba-tiba terdengar lagi dentuman keras berasal dari kawah Gunung Merapi yang hanya berjarak kurang dari 4 km. Ini termasuk area yang berbahaya, berjarak sampai radius 10 km dari kawah. Tak lama hawa terasa berubah begitu sesak. Bau udara tiba-tiba seperti bercampur asap mesyu terakhir, belerang dan infus yang lebih kuat dari sebelumnya. Dilanjut dengan judul tamu terakhir yang hidup. Di ruang tamu tinggal kami berlima dengan Mbah Marijan dan Mas Iwan, satu orang wartawan Viva News. Istri saya berkata kepada Mbah Marijan yang terakhir kalinya, Mbah, benar nggak mau turun bersama kami? Mbah Marijan lalu menjawab, oh nggih mangke, jam 12 malam sergahnya. Atau ya nanti jam 12 malam. Tiba-tiba Ki Juru Taman datang lagi dan hanya berucap singkat, mandap sakniki, nggih. Rokok yang hampir saja saya nyalakan langsung saya matikan. Istri saya bilang, sekarang saya ikut turun, waktunya 5 menit. Tanpa berlama-lama lagi, kami berlima pamitan Mbah Marijan yang saat itu mengenakan kemeja batik kuning gading dengan motif berwarna hijau dan hitam dan mengenakan sarung kotak-kotak hitam biru putih. Percakapan terakhir Mbah Marijan,
Percakapan kali ini dimulai dari istri saya. Kalau begitu saya harus turun sekarang ya Mbah? Lalu Mbah Marijan menjawab, waduh, lah kok cuma seperti mimpi? Mbok nanti temani saya dulu. Maaf Mbah, tempat ini tidak akan selamat. Ki Juru Taman sudah menyuruh kami turun. Ayolah Mbah. Mbah Marijan hanya tersenyum kecil dan merangkul saya. Dalam hati saya seperti mau menangis. Saya merasa kuat sekali. Ini akhir dari pertemuan kami. Sampai air mata pun menetes tanpa kusadari. Apakah ini akhir dari sejarah dalam kutip persahabatan lahir kami dengan Mbah Marijan? Serasa ada yang menghenti di kerongkongan. Saya tak tega melihat wajah Mbah Marijan. Saya hanya bisa mengelus punggungnya sambil berkata, Mbah, awake dhewe donga tinunga. Antem selamat nggih. Monggo bar merapi rampung hajate. Tak antar makanan sing enak kangge Mbah Marijan. Kemudian saya salami dan ajak seorang wartawan. Mas, ayo ikut turun sekarang. Tak akan ada yang selamat di sini. Ia hanya tersenyum kecil dan menunduk. Saya tak ada waktu berlama-lama. Sementara di luar masih banyak orang. Ada sekitar 9 mobil parkir di halaman rumah Mbah Marijan. Tiba-tiba Mbak Mur, menantu Mbah Marijan, masuk ke dalam ruangan tamu. Mbah, ayo keluar sebentar saja. Sebentar saja. Mbah Marijan ikut keluar bersama Mbak Mur. Keluarga Mbah Marijan yang lainnya sudah dibawa mengungsi semua. Di halaman ada 8 mobil tersisa. Ternyata 7 mobil adalah tamu Mbah Marijan yang baru datang. Mbah Marijan tak mau menemui tamu lagi. Beliau meloyor ke masjid tak jauh dari rumahnya. Istri saya terpaksa menyuruh para tamu yang baru datang untuk segera turun lagi karena sudah sangat berbahaya.